jadi raja, semua orang yang menyembah dia, wah dia enak sekali. Aku ya menentukan hidupmu, mati hidupmu. Bahkan teman-teman Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel semua diberitahu, yang menentukan hidupmu itu saya. Kalau saya ngatakan nggak dihukum mati, kamu hidup. Termasuk Tuhan Yesus diberitahu, aku bisa menolong kamu. Tuhan Yesus mengatakan apa? Kalau bukan Bapakku, kamu nggak bisa apa-apa dengan saya. Dan itu perkataan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kamu punya kerajaan, kamu mau membantu saya, nggak bisa. Kamu yang berasal dari Tuhan dan Bapa yang memberi kamu. Dan kamu tidak bisa apa-apa. Karena aku datang menyerahkan hidupku. Siapa yang bisa membantu Tuhan? Nggak ada, saudara. Dominasi, wewenang, otoritas, kedaulatan, saudara, itu berada di tangan Tuhan Yesus semua. Segala kuasa yang di bumi dan yang di surga, dan segala kuasa, saudara, sudah diberikan Bapa kepadaku. Dan dia mengatakan apa? Pergilah. Artinya apa? Taklukkanlah. Pergilah. Taklukkanlah seluruh tanah itu dengan jejak-jejak para misionaris, jejak-jejak pemberita Injil. Di mana kau beritakan Injil, tanah kau pijak, dikuasai oleh Tuhan dan sudah dijanjikan Tuhan. Seluruh bumi, bukan hanya tanah Kanaan, bukan hanya Israel, bukan hanya Yerusalem, bukan hanya bangsa Yahudi, bukan. Seluruh bumi dan langit akan dibawa kuasa kakimu. Di mana engkau memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan disitulah tanah dikembalikan untuk Tuhan. Tanah dikembalikan untuk Tuhan. Surah tanah-tanah terindah, negara-negara yang paling indah, yang paling bersih, itu semua karena ada tanah yang diinjak oleh para misionaris. Amerika bisa sebaik ini sekarang, begitu luar biasa, dan negara superpower dengan seluruh ekonominya. Saudara, siapa yang menjejakkan kaki dan yang menemukan Amerika? Columbus. Bapak-bapak Puritan yang datang dan yang membangun dan menyerahkan tanah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan membangun di sini anak cucu kami dan seluruh negara yang takluk kepada Tuhan. Kami akan menyembah Engkau. Tapi orang Amerika sekarang gila semuanya, lupa the founding fathers mereka adalah kaum Puritan. Pendiri negara Amerika adalah kaum Puritan. Pendeta-pendeta Puritan yang diusir dari Inggris, dari Irlandia, yang dibunuh ratusan orang di sana. Dan mereka mencari the dream country, negara perjanjian yang Tuhan berikan. Saudara, ini sesuatu yang sangat indah. Nah, saudara, ada perkataan yang sangat baik sekali. Semuanya ditaklukkan di kakinya. Nah, saudara, saya tidak baca satu persatu ya. Itu ayat pasal 1 ayat 13, pasal 2 8 9, dan semua ada di Ibrani. Ya. Di bawah kakinya, di bawah kakimu, di bawah kaki Kristus. Di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Mazmur dan beberapa ada sedikit di bawah kakimu, artinya di bawah kakinya tanda petik bangsa Israel atau di bawah raja Israel. Nah, saudara perhatikan, itu bukan kakinya bangsa Israel yang mengalahkan musuhnya, yang mengalahkan dengan kuasanya, bukan. Tuhan meletakkan mereka di bawah kakimu. Jadi bukan saya meletakkan kaki saya di atas kepala mereka, bukan, saudara. Tuhan yang meletakkan mereka takluk di bawah kakimu. Jadi bukan kakimu yang menginjak mereka. Yang menginjak kaki iblis, kaki musuh-musuhnya, itu kakinya besar. Saya pernah marah di satu gereja karena urusan ini, kaki. Dan beberapa hamba Tuhan tafsirannya ngaco semua. Dan saya katakan, kalian salah semua. Pujian itu salah. Dan marahlah semua satu gereja kepada saya. Dan saya beritahu, saya tidak akan bergeming. Saya pegang firman Tuhan. Dan itu jelas firman Tuhan. Kamu yang nggak ngerti, jangan ngawur. Sampai kumpul semuanya, saya tanya, kamu nyalain apa? Baca firman Tuhan. Kakinya, itu kakimu tuh kakinya perjanjian lama. Tidak ada perjanjian baru, di bawah kakimu tuh nggak ada. Kamu mau tanya kepada siapa ahli Alkitab, tanya, semua tanya. Tanya kepada yang dari Saat, dari Reform, semua tanya. Sama dengan saya semua pendapatnya.
kok tetap nggak mau percaya? Yaitu kedegilan hatimu. Udah diberitahu orang-orang pinter-pinter, tetap aja. Akhirnya malu, nggak mau mengakuinya, malah memusuhi saya. Jadi memberitahu kebaikan kok menjadi musuhmu? Harusnya kamu bersyukur diberitahu kebenaran itu. Saya memberitahu kebenaran kok malah kamu menggigit saya. Itu ada di Galatia, saudara. Jangan sampai orang memberitakan kebenaran, malah kamu musuhi. Kamu orang berarti jahat sekali. Dan kita harusnya bersyukur. Adalah kuasa di bawah kakinya, kaki Kristus. Jadi yang bisa mengalahkan maut, bisa mengalahkan iblis, bukan kakimu. Kakinya siapa? Hanya kakinya Kristus. Nggak ada tafsiran kakimu mengalahkan iblis, nggak ada, saudara. Ku injak-injak musuhku. Siapa musuhmu itu? Kan ada pujian itu. Iya kan? Kamu itu salah pujian itu. Memang kakimu sekuat apa kamu? Kamu menginjak apa? Tuhan kasihkan musuh di depan kakimu. Bukan kamu injak-injak musuhmu. Loh, kamu hebat tuh. Bukan. Nggak ada kuasanya kamu. Saudara, itu dalam perjanjian lama karena perang. Tapi dalam perjanjian baru kita nggak perang. Kristus sudah menaklukkan dan segala kuasa sudah ditaklukkan. Dan itu persis sama dengan apa? Di bawah kaki Kristus. Di bawah kayu salib dan kakinya, tumitnya dihancurkan dengan paku. Saudara tahu tumit nggak? Ada nggak tahu tumit? Tahu tumit di mana? Untuk jingkat-jingkat ini kan? Jadi tumitnya ini loh, mata kaki di sini loh, hancur, saudara. Jadi Tuhan Yesus waktu tumitnya hancur itu, kok dia bisa berjalan? Waktu dia tubuh kebangkitan, jadi hancur nggak? Dan saya percaya balik lagi utuh. Dan lukanya masih ada ditunjukin. Waktu Tuhan menunjukkan tangannya, dia tunjukkan tidak diperintah, saudara. Saudara baca Alkitab baik-baik. Thomas minta, tunjukkan saya nggak mau percaya. Sudah 10 murid sudah tahu semua. Dan Tuhan yang beritahu, damai sejahtera. Kaget semua. Kok ada Tuhan? Tuhan, guru kita. Bener nggak? Mereka mau meragukan, nggak bisa. Saudara. Sini, lihat tanganku. Dan diperlihatkan, lihat. Ini, nih, lihat kakiku, bolong. Lihat lambungku. Dan itu Tuhan Yesus yang bersukacita ngasih, nggak diminta loh, nggak diminta. Dan satu orang nggak datang. Siapa, saudara? Thomas. Terus dia datang, semua murid ngomong, wah, kami sudah melihat Tuhan, kami sudah melihat semua, dibuktikan dia tangannya udah lihat. Nggak bisa, kalau saya nggak lihat nggak mau. Banyak orang Kristen seperti Thomas. Perlu bukti untuk dirinya sendiri. Dan Tuhan itu baik. Kenapa? Karena dia rasul. Kamu ingin? Sini, lihat. Jangan sampai kamu nggak percaya. Dan langsung runtuhlah Thomas. Segala kebanggaan, segala pikiran keraguannya itu runtuh langsung. Dan dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan hanya satu manusia yang mengatakan ini. Bukan Petrus. Seorang peragu yang bernama Thomas. Dan pengakuan inilah yang tak tergoncangkan. Pengakuan Petrus, engkau anak Allah menghidup, tak tergoncangkan. Kasih Allah tak tergoncangkan. Pengampunannya tak tergoncangkan. Jadi bukan gereja saya tak tergoncangkan. Mobil saya nggak akan terbawa arus hanyut. Bukan, saudara. Itu nanti arus kekuatan penghakiman Allah itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa menahannya. Ya. Oke, saudara, saya tidak ingin memperdalam tentang kaki, saudara. Ada satu pemandangan yang sangat unik dan kita perlu memperdalam dan perlu satu khotbah khusus untuk ini. Saudara, seorang yang kerasukan roh jahat dan seorang pezina, seorang perempuan yang sangat berdosa dan sangat rusak hidupnya karena berkaitan dengan dunia roh.
Dan orang inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk mengurapi raja yang tak tergoncangkan. Dan ada dua pengurapan. Satu adalah air mata yang menetes dengan tangisan yang luar biasa karena dosanya. Dan kedua adalah dia menyimpan minyak narwastu karena hasil kerja dia, tanda petik, yang dulu bejatnya luar biasa, pelakor dan pelapor gitu kan. Kan dia tuh pekerjaannya pelacur. Dan dia menyimpan uangnya itu. Dan apa yang dilakukan? Dia membawa itu, membelikan minyak narwastu yang mahal dan dicurahkan di kepala Tuhan Yesus. Dan air mata diteteskan di kaki Tuhan Yesus. Kenapa? Minyak yang mahal di kepalanya. Kok nggak dibalik? Air mata di kepalanya, terus minyak di kakinya. Itu menghina sekali. Tapi dibalik kemuliaannya, air mata diteteskan di kakinya, di tumitnya, dan di kaki itulah semua segala sesuatu ditaklukkan. Dan minyak diurapi di kepala pekerjaan Roh Kudus, membawa semua orang harus mengangkat dan melihat Kristus sebagai kepala segala sesuatu, bukan hanya gereja. Dia kepala akan seluruh ciptaan, dia kepala akan segala penguasa, dia yang menguasai, dia kepala, dan diurapi dengan minyak. Sedangkan penaklukan diurapi dengan tangisan, air mata. Asli dari air mata seorang pendosa. Saudara, roh jahat juga sama. Ketemu Tuhan Yesus, apa yang dilakukan roh jahat? Semua datang takluk di bawah kakinya. Jadi kerajaannya itu tidak tergoncangkan. Siapa yang bisa menggoncangkan Tuhan Yesus? Iblis? Enggak, iblis goncang sendiri datang. Takluk pada dia. Setan-setan semua takluk pada dia. Sampai murid-murid lihat, ini orang macam apa ini ya? Laut. Diam. Diam. Setan 2000. Goncang-goncang, diam. Diam. Semua orang liatin. Ini apa? Ini orang macam apa ini? Sampai murid-murid itu terkagum sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Hah? Dan nanti kita lebih hal-hal lagi, saudara. Lihat apa? Langit digulung oleh Tuhan. Segala sesuatu yang fana, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, yang dibanggakan oleh manusia, saudara, itu akan dihabisi oleh Tuhan semua. Semua, saudara. Kebanggaan Israel, tanah-tanah Israel digulung oleh Tuhan. Termasuk tanah perjanjian secara duniawi dilenyapkan oleh Tuhan. Kenapa saya berbeda dengan orang yang menyatakan bahwa Israel itu ada sampai selamanya? No. Israel yang baru turun dari surga, bukan dari bumi. Jadi semua dari bumi itu fana. Bangunan apapun, termasuk kerajaan-kerajaan, kerajaan Daud, kerajaan Salomo, bait Allah yang didirikan oleh Musa, dari tabernakel awalnya, yang tenda-tenda itu sampai kepada bangunan yang bagus dibangun oleh Salomo, diperbaiki oleh Herodes, yang diagungkan oleh bangsa Israel, semua hancur, digulung oleh Tuhan. Ritual yang dibanggakan orang Israel, wah, ke bait Allah dengan semua ritualnya dan bagaimana bajunya imam itu, semua digulung oleh Tuhan. Semua dihancurkan oleh Tuhan. Jadi waktu kita pelajari kerajaan tak tergoncangkan itu, saudara, segala sesuatu yang tidak dibangun oleh Kristus, semua hancur. Yang kamu bangun, dirikan gereja, dirikan organisasi, hancur semuanya. Saya kemarin ketemu orang misi yang tua sekali. Hanya sebentar saya mau ngomong. Dan saya beritahu, jangan pernah membanggakan apa yang dibangun di bumi ini. Baik misi, baik apapun, baik gereja, baik ajaran apapun. Jika bukan Kristus, semua dihancurkan semua. Kebanggaan-kebanggaan secara organisasi itu lenyap semua, saudara. Saudara, maaf kalau saya punya pendirian sangat beda dengan orang-orang pada umumnya. Orang datang, wah, kamu harus ke gereja karismatik, kamu gereja reform, mau gereja. Tidak ada bangganya, saudara. Kalau gereja itu tidak ada Kristus,
dan tidak berpusat pada Kristus. Lenyap semuanya. Dan akan ditegakkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang menyembah Kristus, yang meninggikan Kristus, dan semua berdiri. Gereja semua hancur semua, dan orang-orang percaya bait Allah itu berdiri tegak semua. Dan inilah bait Allah, dan bukan gedung, bukan organisasi. Mereka yang menyembah Kristus berdiri semua, dan itu indah sekali. Moral manusia yang dibanggakan manusia, semua teori-teori ekonomi semua hancur semuanya, tidak terpakai di surga. Abraham Maslow dan kemudian para tokoh-tokoh ekonomi yang dapat Nobel semuanya, semua tidak berlaku semua teori mereka di surga. Dan kenapa kita mendengarkan mereka? Kenapa kita diatur oleh mereka? Saudara, karena kita tidak mengerti firman Tuhan, kita tidak mencintai Kristus dengan semua ajarannya. Saudara tahu tidak bahwa semua ajaran yang paling indah, baik ekonomi, baik politik, apapun, itu semua kalau tidak bersumber pada Kristus, semua itu akan menjatuhkan dan menyesatkan dan membunuh manusia semua. Saudara tahu, waktu teori daripada bangsa Arya yang paling hebat, dan kemudian satu tulisan dari Nietzsche, Superman, Oberman, dan Ordinary Man mempengaruhi Hitler. Dan kemudian Hitler menegakkan bahwa Jerman bangsa yang hebat dan menguasai dunia, dan berapa juta orang mati karena dia. Kenapa? Karena teori yang menyesatkan. Dan saya heran kalau ada pendeta itu mengagungkan orang-orang ateis semua. Saya heran, kamu jangan jadi pendeta. Ajaran-ajaran seperti itu nggak ada di Alkitab. Saudara, kenapa kita berpaling telinga kita kepada filsuf-filsuf yang kosong, kata Paulus, yang merusak hidupmu, menghancurkan kamu, dan waktu kamu digoncang oleh Tuhan, dan pada akhir zaman semua itu akhirnya runtuh semuanya. Filsuf, moral, liturgi orang Israel, kejayaan orang Israel, semua dihapus oleh Tuhan. Di surga tidak ada upacara ritual. Bangsa Israel sampai sekarang masih menjalani ritual di Bait Allah. Di surga sudah tidak ada. Orang Kristen sudah tidak melakukan itu. Karena kita langsung menghadap pada Kristus. Semua itu akan diruntuhkan oleh Tuhan dan digulung. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jadi kita waktu melihat akhir zaman, kerajaan itu akan ditegakkan. Saudara, ada satu resiko. Yang berdiri tegak itu siapa? Yang runtuh siapa? Yang tak teruntukkan siapa? Yang tidak tergoncangkan siapa? Saudara tahu, semua pekerjaan yang meninggikan Kristus, yang berjalan di dalam Kristus, semua berdiri tegak semua, dan semua runtuh. Dan seperti banjir itu menggenangi seluruh bumi, dan hanya perahu Bahtranu yang tinggal. Semua mati semua. Dan itu terjadi di akhir zaman. Saudara, termasuk dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kita berbicara dengan keluarga kita, anak kita juga sama. Kita sedang membangun kerajaan yang tidak tergoncangkan, atau kita membangunkan anak kita kehidupan yang hancur di depan. Saya tanya, pilih yang mana, saudara? Jika saudara tidak berbicara tentang Kristus, tentang apapun dalam hidupnya, tidak ada firman Tuhan, saudara sedang membangun satu kehidupan anak keturunan kita akan dihancurkan Tuhan. Dan tidak ada yang sisa, saudara. Dan kita akan menangis luar biasa sekali. Kenapa Kristus waktu disanjung dengan luar biasa? Hosana di tempat maha tinggi, inilah Raja kami, Mesias, oh haleluya. Dan semua orang bersuka cita, bawa semuanya. Seperti jadi permadani. Jubahnya taruh di depan, keledai yang jalan. Keledai sampai dihormati, jalannya, bajumu jadi jalannya dia. Dan bukan satu orang, ribuan orang. Setelah Yesus selesai dan sampai di bawah, dan dia melihat Yerusalem plus melihat Bukit Golgota, apa yang dia lakukan? Dia turun, dan Lukas menuliskan itu. Dia menangis dengan keras sekali, dia berseru dengan tangisannya.
Apa yang dia katakan? Oh Yerusalem, Yerusalem. Kenapa dia menangis? Kamu digulung oleh Tuhan. Yang kamu banggakan di bumi lenyapkan oleh Tuhan, dan tidak ada satu sisa pun kebanggaan. Paulus mengatakan apa? Aku waktu menyatakan siapakah aku malu. Siapa aku? Aku tidak kalah dengan para rasul. Dan siapa kau? Aku dari orang-orang yang luar biasa pendidikanku, dari alif Taurat, Farisi dan semuanya. Udah luar biasa. Nah, aku terbaik. Dan dia nyatakan dari kesukuannya, dari sunatnya, dari semuanya dia bangga, dan dia kata semua sampah semua, karena Kristus semua sampah. Saudara, kita baru mencapai satu inti kerajaan yang tak tergoncangkan. Itu apa, saudara? Kristus dengan seluruh anugerah kehidupannya. Dan kita bangga, dan kita bersujud kepada Tuhan. Tuhan, tidak ada orang seperti Engkau, dan tidak ada kemuliaan seperti Engkau. Dan waktu kita lihat salib, saudara, gentarlah hati kita. Gunung Sinai begitu sulit dicapai, orang mau lewati lingkaran gunung mati, binatang mati, semua mati. Saudara, anehnya waktu di Gunung Golgota yang melewati bajingan semua. Betul? Di Bukit Golgota siapa yang datang ke puncak gunung Tuhan? Bajingan-bajingan. Dan di sebelah Tuhan Yesus, bajingan paling bajingan. Bukan imam, bukan Musa, penjahat. Betapa bedanya. Dan inilah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya bersyukur sekali kita bisa mendengarkan kerajaan yang tak tergoncangkan. Mari kita berdoa. Kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh merasakan satu kengerian sekaligus satu ketakjuban. Karena kuasa-Mu yang sempurna itu, Engkau seperti api yang akan menghanguskan setiap bangunan dan setiap manusia yang tidak memiliki tanda surgawi itu, yang tidak memiliki darah Kristus dalam hidupnya. Tuhan, kami belum sampai waktunya sudah merasakan gemetar, ketakutan. Dan bawalah hati kami dan semua kehidupan kami supaya tidak berada di luar jalur dari Roh-Mu yang membimbing kami. Tuhan selalu ingatkan bahwa karena anugerah dan kuasa, kami terus bersandar, kami terus berharap pada Tuhan. Supaya kami nanti pada akhir zaman, roh kami akan digoncang, dan kami akan menghadapi penghakiman. Kami berdiri tegak, karena Kristus bersama dengan kami, dan Kristus menjadi pembela kami, dan nyawa Kristus, tubuh Kristus, darah Kristus menjadi darah kami dan tubuh kami. Dan itulah yang tak tergoncangkan selama-lamanya. Semua bait Allah kebanggaan manusia, semua bentuk-bentuk ibadah, moral, susunan-susunan ritual agama, tata cara upacara, semua lenyap, hancur semuanya. Dan tidak ada kebanggaan manusia yang berdiri di hadapan-Mu, Tuhan. Hanya Bukit Golgota yang berdiri tegak dan menciptakan semua menjadi baru. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan ini. Setiap musuh sudah di bawah kaki-Mu, dan kami tidak berjalan di dalam kekhawatiran, dan kami berjalan di dalam kemenangan besar. Bahkan kami lebih daripada pemenang, karena Engkau sudah menjamin kami, Tuhan, dengan jaminan surgawi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Roh Kudus bekerja dalam hati kami terus. Kami serahkan hati kami, berkatilah kami, sampai kami bertemu dengan Engkau di surga sana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Saya serahkan pada liturgus.